kita mulai belajarnya. Kemarin kita sampai mana? Sampai udah masuk ke ceramah belum? Kelas 11 MM. Hah? Udah masuk ke ceramah belum? Halo. Belum pakai ya? Kayaknya Pak. belum. Oke. Bentar ya. Belum Pak. Belum. Bentar. Kemarin kita udah di tes prosedur, sudah, di eksplanasi sudah, tapi nilai-nilainya masih belum bagus. Kenapa belum bagus? Saya nggak tahu. Ini kalau yang ingin memperbaiki silahkan hubungi saya. Nanti sekalian bawa raport sementaranya, nanti bisa diperbaiki atau diganti nilainya. Oke. Mohon maaf kan nggak bisa terlalu kencang karena kondisi tenggorokan sedang tidak baik. Jadi gini aja, kalau bisa kencang. Mohon serap gitu. Oke, eksplanasi kan udah dijelaskan, dijelaskan hampir mirip-mirip dengan prosedur karena dia mengkhususkan di bagian prosesnya, bagian proses eksplanasi, proses terjadi sesuatu. Kalau teks prosedur itu proses menjadikan sesuatu, seperti tata cara atau bahasa sederhananya itu tutorial. Udah kemarin. Jadi kita sekarang mau masuk ke materi tentang ceramah. Nah, perlu digarisbawahi ya, untuk ceramah itu bukan untuk ceramah sifatnya keagamaan, tapi di sini kita sifatnya umum saja. Jadi ada ceramah yang memang bentuknya umum, ada ceramah yang memang bentuknya khusus. Dan biasanya kalau misalkan kita dengar tentang ceramah, itu pasti bisa pautkan dengan apa yang dimaksud keagamaan, misalkan tausiah gitu kan ya, biasanya kalau di muslim yang tausiah, atau mungkin di agamanya juga ada tentang ceramah. Jadi di sini kita generalisasikan saja, kita pukul rata tentang ceramah ini, dan tentang ceramah umum saja. Nah, sebelum kita masuk ke sini kan, ceramah itu bentuk atau jadi di keterampilan berbahasa Indonesia itu kan ada 4. Ada keterampilan membaca, ada keterampilan menulis, ada keterampilan menyimak, ada juga keterampilan berbicara. Nah, untuk ceramah tersendiri itu ada di kategori keterampilan berbicara, ataupun bahasa kerennya public speaking. Nah, keterampilan berbicara ini bisa diolah dengan cara yang pertama membaca, yang kedua dengan memahami. Tetap saja untuk proses input, ada proses input kan ada proses output kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam keterampilan tersebut ada proses input, ada proses output juga. Proses input ataupun pemahaman materi itu dengan membaca dan menyimak. Kalau output atau karya atau hasil itu ada di menulis dan berbicara, public speaking atau writing. Nah, kita akan coba kita akan belajar tentang mengelola informasi dalam ceramah. Ceramah tersendiri itu sebetulnya sering kita, mungkin sekalian sudah tidak asing dengan ceramah, karena memang setiap waktu sebelum
sebelum pandemi ini berlangsung di negara kita, ceramah itu sering kita dengar setiap hari Senin. Setiap hari Senin kita sering mendengarkan ceramah dari pembina tentang bagaimana meningkatkan kedisiplinan, bagaimana meningkatkan tata tertib, bagaimana menjalankan tata tertib dengan baik, itu sering ada. Adapun saat kita belajar, itu guru-guru juga menggunakan teknik ceramah. Teknik ceramah itu sendiri untuk memberikan informasi kepada halayak umum, sehingga kita yang mendengarkan atau yang menyimak bisa mengerti apa yang dimaksudkan, dan kita juga akan sadar dengan apa yang diberikan oleh si pembicara tersebut. Nah, untuk public speaking itu ada 3 sebetulnya, ada pidato, ada ceramah, dan yang selanjutnya ada monolog. Ketiga jenis itu berbeda pengertiannya, berbeda fungsinya, dan berbeda tata caranya. Mungkin kalau ceramah kita sering melihat di manapun, mungkin itu. Kalau misalkan pidato mungkin ada di tempat-tempat khusus. Kalau misalkan monolog juga mungkin di tempat-tempat khusus. Nanti silahkan cari perbedaan dari ketiga tersebut. Apa sih perbedaannya dari ketiga tersebut? Nanti suatu saat kalau misalkan ada pertanyaan, ada ulangan, itu pasti akan keluar mengenai perbedaan antara pidato, ceramah, dan monolog. Kita lihat di sini di buku ada contohnya tentang ceramah. Ini kita baca dulu ya. Ceramah apa saja yang pernah kami dengar hari ini. Jadi siapa yang mendengar dulu ceramah, jadi kita akan cek aja lah ceramahnya. Nah, ceramah itu bisa terjadi atau bisa dilakukan yang pertama dengan cara kalau memiliki keinginan dan memiliki mental berbicara di depan umum. Biasanya kan kalau kita nggak memiliki mental berbicara di depan umum, itu ada berbahasa jenis demam panggung. Berbahasa demam panggung itu kan baru pertama kali ditampil di acara yang cukup besar, dan tiba-tiba kita grogi dan segala macam, terus kita nggak bisa berbicara dengan baik pada saat ceramah. Jika tampil di depan umum, salah satu kegiatan berbicara yang bisa dilakukan adalah ceramah. Dengan ceramah kita akan membagi pengetahuan dari apa yang kita kuasai. Jadi ceramah secara otomatis memberikan informasi dari apa yang pembicara itu ketahui, dari apa yang berbicara itu sudah analisis kepada orang lain sesuai dengan situasi, kondisi, dan standar pendidikan yang ada di daerah tersebut. Misalkan kalau pendidikannya rata dari SD sampai SMP atau SD sampai SMA, ya bahasa yang dikeluarkan juga harus sesuai. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi sehingga itu tidak bisa dipahami oleh pendengar. Nah, ini ada salah satu contoh yang bisa kalian baca contohnya. Yang dibaca sendiri. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir zaman ini cenderung semakin menurut kesan dengarnya dibanding dengan zaman saya dulu ketika kanak-kanak.
Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat umum, kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerima. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita, misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat dengan kata yang dihaluskan, maknanya epinis atau dalam kurung epinisme. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sehingga kebutuhan antar sama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemikiran kata ataupun kalimat. Kesantunan berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebab utama adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama tidak dihiraukan pada dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya kesantunan atau tata krama berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada masa kemerdekaan dan masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda juga dengan di pasar dan terminal dan juga rumah. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya. Khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu, fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakatnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya, mereka memiliki kaidah bahasa yang mereka anggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tantangan global, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama bahasa. Misalnya, tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip tata kehidupan dan tata krama orang timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan kesantunan berbahasa dan lebih mengutamakan kualitas otak siswa dalam penguasaan iptek. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal, belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakan. Anak belajar tata santun berbahasa mulai di lingkungan keluarga. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dipadankan dengan konsep kaulan karima yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan pemuliaan, penghargaan, penganggungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan wala ma'rufa yang berarti kata-kata yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat penutur. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pemerolehan pendidikan kesantunan berbahasa dengan kesantunan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat masih ditambahkan makanan nasional akan semakin baik aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat. Kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Berbahasa santun seharusnya tidak menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik
berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Itu adalah contoh dari teks ceramah. Nih, ada pula yang disebut tentang ceramah dan tentang pidato dan khutbah. Ada ceramah, ada pidato dan khutbah. Nah, selain itu ada pula yang disebut dengan pidato dan khutbah. Untuk memahami kedua hal tersebut, cermati dulu perbedaannya. Yang pertama, pidato adalah pembicaraan di tempat umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan kepada halayak untuk berbuat sesuatu. Terus khutbah adalah pembicaraan di tempat umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi beda ya antara ceramah, khutbah, dan pidato. Walaupun ceramah biasanya ada yang berbentuk menyampaikan ajakan-ajakan beragama atau memperkuat keagamaan untuk memperkuat keimanan, tapi itu hanya teknik penyampaiannya. Teknik penyampaiannya itu teknik ceramah, bukan apa yang disampaikan itu adalah ceramah. Teknik penyampaiannya itu teknik ceramah. Nah, ini itu bentuk pidato dari Soekarno. Ini bentuk pidato. Soekarno pada masa itu pada 10 November 1945 setelah mengalahkan kemerdekaan. Dan selanjutnya kita menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Jadi informasi disebut pula dengan penerangan informasi bersifat publisitas, ditujukan kepada umum. Jadi untuk informasi yang akan disampaikan pada ceramah itu bersifat umum. Informasi dalam media massa umumnya berbentuk aktual, baru berarti ya, bersifat baru. Demikian pula yang disampaikan melalui ceramah yang bisa dikaitkan dengan isu-isu terhangat atau isu-isu terbaru. Ini jenis informasi dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi kegunaan informasi. Yang termasuk jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan informasi, yang mengajari pembaca, atau informasi edukasi, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca. Jadi kalau misalkan kita membaca teks tersebut, itu memotivasi kita dan mengedukasi. Jadi memberikan pelajaran kepada kita, tentang apa yang dibaca dengan nanti dalam kehidupan nyata. Untuk yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Jadi format penyajiannya benar penyajian informasi bisa melalui media massa, bisa melalui tulisan, ada fotonya boleh, bentuknya itu kartun atau komik bisa, terus bentuknya karikatur bisa juga. Jadi itu mah bentuknya, bentuk penyampaian ceramahnya itu mau seperti apa, mau dalam dialog, mau dalam tulisan, mau dalam bentuk foto, atau mau dalam bentuk apapun. Itu dikembalikan itu kepada penulis. Selanjutnya, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian atau peristiwa yang berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, informasi nasional, dan informasi mancanegara. Jadi ceramah itu disesuaikan dengan lokasi. Misalkan kalau misalkan lokasinya di Jawa Barat, ya sesuai dengan informasi yang ada di Jawa Barat tentang muatan-muatan dari informasi ceramahnya. Nah, mungkin kita mengungkap informasi yang di luar dari Jawa Barat. Boleh, tapi jangan terlalu banyak, karena memang mereka tidak mengerti dengan situasi informasi di luar. Sedangkan kita mengutip atau ingin merangkum informasi yang ada di Jawa Barat kepada
Walaupun di perkampungan bisa, di daerah-daerah bisa, itu sesuai dengan ada di kampung tersebut. Jadi sebelum ceramah kita harus menggali informasi tersebut. Yang selanjutnya terakhir itu informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu berdasarkan bidang kehidupan yang ada. Bidang yang biasanya dibedakan itu misalkan pendidikan, kayak tadi ya seperti saya, kalau pendidikannya tidak terlalu tinggi ya disesuaikan bahasanya, atau ilmu dan teknologinya disesuaikan juga. Jadi bahasa dan ininya supaya benar dipahami. Yang kelima, informasi berdasarkan kepentingan, yang itu ada 4. Yang pertama itu menyangkut keselamatan atau keamanan pembaca. Yang selanjutnya menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Dan ini informasi tentang cara atau kiat baru dalam praktik bagi membaca. Informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, itulah informasi berdasarkan kepentingan. Jadi sesuai kepentingan. Nah, kita itu akan mencari sesuatu materi atau sesuatu ilmu sesuai dengan apa yang kita butuhkan kan. Jadi informasinya juga, dan apa yang kita cari dan apa yang kita cari itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu yang ada di dalam teks ceramah. Oke, untuk kali ini sampai di situ saja. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan di bagian menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Poinnya menelaah bagian-bagian penting dan menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Jadi nanti ada kalimat setara, ada kalimat majemuk bertingkat. Nanti kita akan bahas itu di kaidah ulama. Oke ya. Terima kasih untuk kelas 11 MM yang sudah masuk ke mic saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan.